Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Bapak ingin mengajarkan materi dimensi 3 atau bangun ruang. Materi dimensi 3 yang akan saya ajarkan adalah tentang jarak. Materi jarak ini saya akan bagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama yang akan saya ajarkan hari ini adalah jarak titik ke titik. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan dapat menentukan jarak titik ke titik. Baiklah, kita masuk materinya. Jarak titik ke titik. Jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Saya ulangi, jadi jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Saya ulangi, jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Baiklah, kita masuk contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH seperti pada gambar dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Tentukan jarak titik A ke titik G. Dan tentukan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jarak titik A ke titik C atau panjang AC. Ini biasa juga disebut dengan diagonal sisi. Yang kedua, jarak titik A ke titik G atau panjang AG. Ini biasa juga disebut dengan diagonal ruang. Dan yang ketiga adalah jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Tengah-tengah bidang EFGH adalah perpotongan diagonal sisi EG dan FH. Saya ulangi. Tengah-tengah bidang EFGH itu adalah perpotongan diagonal sisi EG dan FH. Misalkan kita dapat perpotongannya adalah titik P.
Maka jarak titik A ke bidang, ke tengah-tengah bidang EFGH adalah AP. Baiklah, kita akan jawab satu persatu. Perlu diingat bahwa rumus yang sering digunakan untuk menentukan jarak titik ke titik adalah rumus teorema Pythagoras yang pernah dipelajari di waktu SMP. Masih ingat teoremanya? Yaitu sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan akar jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Saya ulangi, sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan akar jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi untuk menentukan jarak titik ke titik dengan menggunakan teorema Pythagoras, di sini harus cermat mengamati posisi kedua titik tersebut dengan cara membuat garis bantu sehingga membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Ini. Segitiga ABC siku-siku di B. Jadi panjang AC ini bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dan ingat, AC di sini merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Sehingga dapatlah dituliskan rumusnya bahwa AC itu sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, ini sama dengan AB dan BC itu masing-masing panjang rusuk kubus. Sehingga diperolehlah akar A pangkat 2 tambah A pangkat 2. A pangkat 2 masing-masing koefisiennya 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadilah akar 2A pangkat 2. Atau A akar 2. Jadi diagonal sisi AC atau diagonal sisi kubus itu sama dengan A akar 2. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa setiap kubus yang panjang rusuknya A cm, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2 cm. Jadi kalau panjang rusuknya 5 cm, maka pasti diagonal sisinya adalah 5 akar 2 cm. Saya kira jelas. Masuk ke pertanyaan kedua. Jarak titik A ke titik G atau AG. Perhatikan segitiga ACG yang siku-siku di C. Maka AG ini merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Sehingga diperoleh lagi rumusnya AG sama dengan akar AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2.
Ingat AC itu merupakan diagonal sisi yang sudah dicari di bagian pertama. Sehingga bisa dituliskan AC sama dengan A akar 2. Pangkat 2 ditambah CG sendiri adalah panjang rusuk kubus, yaitu A pangkat 2. Ini disederhanakan, diuraikan. Akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Jadilah 2 A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Koefisien dari A pangkat 2 masing-masing adalah 2 dan 1. Jadi tinggal ditambahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi akar 3 A pangkat 2 atau A akar 3. Jadi diagonal ruang AG itu sama dengan A akar 3. Jadi dapat lagi disimpulkan bahwa setiap kubus yang panjang rusuknya A cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 cm. Jadi kalau panjang rusuknya 7 cm, maka diagonal ruangnya adalah 7 akar 3 cm. Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH atau jarak AP. Perhatikan segitiga AEP yang siku-siku di E. Maka AP ini bisa dicari menggunakan rumus teorema Pythagoras. Dan ingat, AP merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. AP sama dengan akar AE pangkat 2 ditambah EP pangkat 2. Tinggal disubstitusi. AE itu merupakan rusuk kubus, yaitu A pangkat A, jadi A pangkat 2. Ditambah, ingat EP ini merupakan setengah dari EG. Dan ingat EG itu merupakan diagonal sisi yang sudah dicari sebelumnya. EG ini panjangnya adalah A akar 2. Sedangkan EP itu setengah dari EG. Nah, berarti EP-nya adalah setengah dari A akar 2. Jadi 1/2 akar 2. Tinggal diuraikan. A pangkat 2 tambah, ini diuraikan ini, 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1/4. Akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Jadi tinggal dikali di sini, 1/4 dikali 2 itu sama dengan 2/4. Disederhanakan menjadi 1/2. Jadilah akar A pangkat 2 ditambah 1/2 A pangkat 2. Masing-masing koefisien dari A pangkat 2 adalah 1 dan 1/2. Jadi 1 tambah 1/2 sama dengan 3/2. Jadi dapatlah akar 3/2 A pangkat 2 sama dengan 1/2 A akar 6. Kenapa bisa dapat 1/2 A akar 6? Karena dirasionalkan penyebutnya. Di sini masing-masing dikalikan pembilang dan penyebut akar 2. Ingat, akar 2. Akar 3 dikali akar 2 itu sama dengan akar 6. Itu di pembilangnya. Penyebutnya akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Jadilah 1/2 A akar 6. Jadi jarak A ke P itu sama dengan 1/2 A akar 6. Jadi kesimpulannya adalah jarak A ke tengah-tengah
bidang EFGH adalah 1/2 A/6 cm. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.